Om Swastiastu pemirsa Bali TV, Swastiastu. dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Seperti biasa, selalu menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan kembali mewawancari Ketua KPU Bali, Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan, berkaitan dengan SIPOL, Sistem Informasi Politik gitu ya kalau tidak salah. Nah, ini merupakan bagian dari tahapan pemilu 2024 nanti, di mana partai politik wajib mendaftarkan dirinya, partainya gitu karena melalui SIPOL ini. Bagaimana SIPOL ini tentu masyarakat tidak hanya pengurus partai yang mesti mengetahui, tapi masyarakat umum juga perlu mengetahui ini secara lebih pastinya seperti apa. Kita akan wawancarai Bapak Ketua KPU Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketua. Sehat ya? Sehat. Harus mulai sehat karena udah nggak mulai lagi. Karena udah 24 jam ini. Ya, sudah mulai mendekati juga ya proses pemilu 2024. Tentang SIPOL, Pak Ketua, apa yang mungkin masyarakat tidak hanya partai politik, tapi masyarakat umum juga perlu ketahui tentang SIPOL ini seperti apa? Ya, jadi SIPOL ini adalah alat bantu ya. Namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Itu adalah tool yang dibuat oleh KPU RI dalam rangka memudahkan kita dalam rangka melakukan verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan partai politik ya. Tentu bagi partai politik yang nanti menjadi partai politik modern ini bukan merupakan hal yang baru ya, karena semua dokumen pun semua sudah di dalam computerized gitu kan. Ya, jadi digital. tinggal memindahkan ke SIPOL itu sendiri, dan saya yakin dan percaya bahwa SIPOL ini bagus untuk kita semua, termasuk masyarakat juga, sehingga tahu siapa-siapa pengurus parpol, siapa di mana alamatnya ya. Apalagi SIPOL ini kalau nanti setelah mungkin verifikasi ini dibuka ke masyarakat ya. Jadi ini kami sebenarnya dari Bali ingin supaya SIPOL ini bisa diakses, sehingga masyarakat yang kepingin tahu apakah dia masuk SIPOL atau enggak tinggal ketik gitu. Jangan sampai nanti setelah itu ditetapkan menjadi partai politik, nama kita ada di dalamnya gitu ya. Siapa tahu ada partai politik yang nakal, ambil KTP di leasing ataupun di kreditur, kemudian dikasih ini, padahal, dan itu kejadian sudah pernah terjadi ya. Banyak PNS kemudian Polri, TNI Polri yang ditunda kenaikan pangkatnya karena ada di dalam SIPOL. Oh, Nah, masuk itu, menjadi anggota partai politik gitu? Iya, padahal mereka sama sekali nggak tahu gitu kan. Jadi ini penting buat kita, dan nanti teman-teman dari masyarakat juga bisa ngecek. Nanti mudah-mudahan SIPOL bisa dibuka ya. RI udah janji akan bisa buka, dan pada saat verifikasi faktual ini sayangnya itu di sampling ya. Jadi yang keluar sampling tahu dirinya kalaupun dia mendukung atau tidak. Tetapi kalau yang tidak keluar sampling tentu bisa aja dia tidak mendukung tetapi masuk di dalamnya. Ini yang kita antisipasi sebenarnya. Nah, SIPOL ini sudah mulai diisi oleh teman-teman di RI, dan mereka sudah diberikan akses point oleh KPU RI kepada DPP partainya. Ya, jadi nanti DPP diberikan akses, ada username, kemudian password dikasih. Dan mereka lah yang akan menginput ya, kantornya di mana, pengurusnya bagaimana, kemudian pendukungnya siapa saja lewat KTA atau KTA yang ada di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Karena itu persyaratannya udah jelas. Nah, setelah itu mereka input semua, nanti pada tanggal 1 sampai 14 Agustus itu ada pendaftaran partai politik. 1 sampai 14 ya. Ya, pada saat mereka mendaftar, begitu dicek kemudian diturunkan kepada kita, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi untuk dicek. Pertama yang cek administrasinya tentu administratif saja, tetapi yang ada faktual maka akan ke lapangan. Ya, dan ini dilakukan simultan. Jadi tidak menunggu dulu semua partai terdaftar, tetapi begitu mendaftar langsung diturunkan. Nah, nanti pada saat kalau ada perbaikan dan lain sebagainya, maka partai yang di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi akan diberikan akses poinnya oleh partai politiknya, bukan oleh KPU kabupaten kota atau provinsi. Jadi mereka nanti akan memperbaiki sendiri kinerja yang mereka sudah buat sebelumnya. Jadi begitu, sekarang berubah. Kalau dulu kan di kabupaten daftar, di provinsi daftar, di RI daftar. Sekarang nggak ada lagi, daftar di pusat. Pusat dulu daftar. Setelah di pusat ini baru diturunkan ke kita, dan pengambilan sampel acak untuk sampling
pendukung partai politik itu pun dilakukan oleh RI. Jadi sehingga kami tinggal sudah menerima nama, tolong diverifikasi ini betul nggak dia mendukung atau tidak. Gitu. Betul dah orang ini anggota partai politik Iya, gitu mendukung partai politik itu atau tidak, kan gitu. Jadi apakah betul sebagai anggota partai politik itu ya sudah. Kalau enggak TMS, kalau enggak memenuhi syarat, kalau iya memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi itu. Berarti sipol ini didaftarkan oleh partai politik yang DPP berarti ya? Ya, Pusat DPP. berarti, Semua. Ya, sekarang semua partai politik apa semua yang yang kemarin akan mendapatkan menjadi- kursi atau yang semua yang akan mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu. Karena semua harus mendaftar lagi. Oke. Ada berapa partai politik, Pak? Kemarin ada sekitar 30-an yang sudah mengambil akses poin. Ya nggak tahu apakah semuanya memenuhi atau enggak, nanti kita Untuk ada syarat mengambil akses poin itu, misalnya apa enggak, siapapun yang penting partai politik yang sudah berbadan hukum. berbadan hukum. Ya, jadi dia sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, silakan. Saya mau jadi peserta pemilu, ya udah dikasih. Berarti sudah ada 30-an Ya, partai. 30-an lebih, 36 mungkin saya kalau nggak salah. Tadi gitu. bisa berkembang juga, Pak. Iya, berkembang Berarti juga, sudah karena- melebihi partai kemarin yang ikut pemilu 2019 berarti ya? Oh iya. Sudah. Ya, jadi nanti kan belum tentu mereka Tapi ya itu artinya tidak semua akan lolos dan tidak semua belum bisa ikut tentu partai lolos. Lolos pemilu. pun ya silahkan. Itu yang terpenting 100% jumlah provinsinya ada pengurus. Ya. 75% di provinsi itu kabupaten kotanya ada Ya, pengurus. Kemudian dan 50% di kabupaten kota yang ada itu kecamatannya ada pengurus dan memiliki sekretariat, ya. Wajib itu ya. Ya, dan yang terakhir adalah dukungan 1/1000 atau 1000 dari jumlah penduduk harus mendukung sebagai Harus punya pendukung KTA-nya. dengan KTA ya. KTA. KTA juga harus diupload juga ya di. Iya pasti diupload dan dengan KTP-nya. Oke. Sipol ini sudah mulai didaftarkan mulai dari tanggal berapa nanti? Sipol kemarin sudah dibuka per bulan Juli kemarin. Awal Juli udah dibuka. Sudah dibuka. Sekarang mereka lagi ngakses. Oke. Nanti pada saatnya tanggal 1 sampai itu baru mereka melakukan pendaftaran. Oh beda lagi ya pendaftaran salah satu sampai Lain, beda lain. lagi ya gitu ya. Artinya dia boleh melakukan perbaikan yang ada di Sipol lama atau menginput baru. Boleh aja. Oke. Pak Ketua, kalau demikian nanti KPU Bali dan kabupaten kota di Bali apa yang dilakukan dalam Iya, kami hanya dalam menunggu rangka pertama partai-partai yang diverifikasi faktual yang mana. Ya, partai-partai baru dan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold kan harus difaktual ini. Dikeluarkan, diturunkan. Kita sesuaikan. Nanti kan kita ke lapangan nih. Cek, oh betul enggak SK pengurusnya ada enggak? setaranya Kantornya betul enggak? Ya, kemudian pendukungnya betul nggak? Itu kabupaten kota yang lebih banyak. Tapi yang tingkat provinsi paling ada pengurus dan kantornya saja. Ya. wajib punya kantor Ya. yang Dan kami tentu melakukan monitoring kepada kabupaten kota. Jangan sampai kabupaten kota yang kerjaannya juga ngawur. Kita akan cek betul mereka sudah melakukan verifikasi faktual dengan benar. Oke, yang tadi di sampling itu hanya pendukung partai Iya, politik pendukung ya? partai Tapi kalau politiknya. kepengurusan partai politik kemudian sekretariat wajib Itu wajib dihadirkan. faktual ya, Ya, itu dihadirkan. dihadirkan. Oke, Minimal KSB ada, ketua sekretaris bendahara ada. itu ya. Dan sekretariat. Nah, kalau keterwakilan perempuannya hanya di DPP saja. Oh, di PPD. Kalau keterwakilan perempuan di kabupaten dan di provinsi hanya memperhatikan saja. Jadi tidak wajib. Tidak wajib ya. Tadi Pak Ketua mengatakan masyarakat bisa mengakses nanti dan mengecek namanya, apakah misalnya saya jangan-jangan nama saya dipakai gitu, Ya. misalnya padahal saya wartawan harus netral misalnya. Apakah bisa itu dilakukan sekarang atau nanti? Ya, kita lihat Masih karena menunggu keputusan ya? kami belum ada bintek. Sebentar lagi kita akan dibintek tentang pendaftaran itu. Apakah sudah bisa diakses dan memang kami mengusulkan. Kami dari Bali kemarin mengusulkan supaya Sipol itu bisa diakses oleh masyarakat, minimal masyarakat bisa masuk apakah dengan nick-nya dia masukkan, kemudian apa dia terdaftar atau tidak. Cuman itu aja, mengecek itu. Itu sebagai bagian daripada kontrol masyarakat terhadap partai politik peserta pemilu. Tapi saya kira itu cukup bagus juga kalau Iya, bisa direalisasikan oleh KPU ya. Ya, saya pikir itu mungkin fiturnya gampang. Ya. Tapi dia tidak boleh merubah yang jelas kalau masyarakat. Dia itu hanya ya. mendapatkan informasi. Ya, gitu ya. ya. Karena banyak kasus juga ya tadi Pak Ketua ceritakan dia anggota Ya, kita nggak ingin TNI, abal-abal kan ya kita PNS nggak malah mau. dijadikan Ya. anggota gitu ya.
Baik, apakah KPU Bali dalam konteks Sipol ada apa menyediakan tenaga untuk konsultasi atau apa, Pak? Kita bikin apa namanya help desk ya 24 jam. 24 jam. Dan kami juga sudah mulai bulan Juli ini kita standby 24 jam, ada komisioner, ada sekretariat yang secara 24 jam ada di kantor. Oh ya? Ya, jadi kami berlima ini bergiliran setiap 5 hari sekali dari pagi sampai pagi. Oh ya, standby di kantor gitu ya. Selain di kantor. Itu tugasnya mengantisipasi kalau Iya, ada kalau ada partol yang mau konsultasi, konsultasi malam hari mau datang silakan. Oh ya, sampai seperti Silakan. itu ya. Jadi kita itu bagian dari memang pelayanan gitu ya. hari kalender sebagai bentuk pelayanan integritas 24 jam yang kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Selama ini ada kendala-kendala masalah Pak Ketua berkaitan dengan pendaftaran? Kalau di Provinsi Bali sih kita sudah selalu melakukan sosialisasi ya. Saya selalu diundang, kalau diundang oleh partai politik masalah ini biasanya saya harus hadir langsung supaya sama informasinya yang diberikan, dan sampai saat ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan aja tidak ada masalah. Ya, partai politik juga tidak, artinya muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tidak bisa apa? Semua sudah terjawab dan mereka tinggal menunggu hal-hal yang akan kita sosialisasikan juga setelah kami bintek. Ya, apa-apa yang mungkin nanti terjadi yang mungkin mereka pertanyakan, salah satunya misalnya kalau ganda antar parpol bagaimana, ya nanti itu kan biasanya di cross check. Ya, kalau dulu tuh di cross check mau pilih yang mana, atau mau tidak memilih dua-duanya, atau memilih dua-duanya ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya harus salah satu. Itu untuk keanggotaan partai politik. Iya, keanggotaannya. Ada juga yang begitu ya. Ada, bahkan ada sekarang KPU berpikir, kalau dulu kan kalau ganda kepengurusan nggak boleh. Kalau sekarang KPU ngapain ngurus partai? Ya. Dia mau ganda 5 silakan, tapi yang jelas dia ada pengurusnya. Ada pengurusnya gitu ya. Oke, baik. Oke, sebagai closing teman Pak Ketua, mungkin dalam konteks ini kita juga tadi Pak, walaupun sudah sempat juga Pak Ketua menyampaikan bahwa pentingnya Sipol ini bagi masyarakat dalam partai politik. Mungkin ada penegasan kembali tentang Sipol ini, kemudian bagaimana demokrasi kita terutama ya masyarakat ini agar tidak terlalu banyak juga yang mulai apatis ada partai politik, tapi kan harus mengetahui lebih banyak lagi tentang ini. Apa yang Pak ingin? Jadi bagi masyarakat di Bali sekali lagi, karena tahapan sudah mulai, mari kita sama-sama mengawal tahapan ini bersama-sama dengan kita di Provinsi Bali. Jadi apa-apa yang menjadi tugas kita akan lakukan dengan baik. Dan bagi masyarakat, saya persilakan ya bisa melakukan kontrol dengan baik lewat mungkin Bawaslu atau lewat langsung dengan pribadi-pribadi. Yang terpenting adalah nanti pada saat verifikasi dan verifikasi faktual yang kami lakukan, mohon diberikan informasi yang benar. Kalau memang mendukung, memang merupakan bagian dari partai politik, silakan saja. Tapi kalau tidak, jangan takut. Karena demokrasi ini dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak, apalagi mencomot KTP-nya orang di mana-mana dengan sewenang-wenang. Jadi silakan. Disinilah kesempatan teman-teman melakukan klarifikasi, rakyat melakukan klarifikasi, kami juga melakukan faktualisasi terhadap dokumen yang diserahkan kita. Dengan begitu, saya berharap tidak ada lagi PNS yang masuk ke Sipol, TNI Polri yang masuk ke Sipol, sehingga menyebabkan fungsi partai politik yang mensejahterakan rakyat itu nggak terjadi, malah mensengsarakan rakyat jadinya. Pangkatnya ditunda ya kenaikannya. Saya pikir itu masyarakat, mari kita kawal bareng-bareng. Satu lagi Pak Ketua, kalau misalnya dia ada tadi mencomot KTP orang kemudian dipakai, apa ada sanksinya itu untuk partai politik? Ya sanksinya ya harus digugurkan. Digugurkan gitu, digugurkan saja gitu. Ya dukungannya itu digugurkan. Apakah dia bisa jadi nanti parpolnya nggak boleh ikut pemilu gitu misalnya? Enggak. Itu silakan aja. Kalau ada yang misalnya masyarakat yang merasa keberatan dan itu merupakan dirugikan atau membuatkan pencemaran nama baik atau apa, silakan aja ke partai. Jadi bagi kami tidak ada pedulinya. Yang penting kalau teman-teman tidak mendukung maka kami coret. Coret saja. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan penjelasan tentang Sipol. Demikian tadi pemirsa Bali TV. Saya ingatkan lagi kita 2024 ya masih 500 sekian hari lagi, tapi ini persoalannya adalah harus kita waspadai mulai dari sekarang. Partai politik sudah mulai mendaftarkan nama-nama Anda mungkin sebagai pendukung
mendukung, ini perlu dicek juga. Mudah-mudahan KPU membuka aksesnya nanti sehingga kita semua bisa mengetahui bagaimana kondisi partai politik, apakah kita menjadi pendukung atau tidak. Jangan nama kita dipakai secara sembarang. Demikian berkaitan dengan Sipol. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk kali ini dengan Pramono Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.